Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Pada saat ini Mamang akan menyampaikan cara membuat silase ya. Jadi silasenya berbeda dengan kebanyakan. Jika yang lain biasanya membuat silase itu hanya rumput atau hijauan yang dicoper kemudian disiram dengan molasses. Setelah itu kemudian ditutup rapat. Nah itu bisa tahan lama dengan pengawetan seperti itu. Nah kalau memang ini mau mengistilahkan bahwa silase yang membuat itu silase superfood. Jadi proses pembuatan silasenya yaitu hijauan makanan ternak yang dimatangkan dengan proses silase yang dipadukan dengan probiotik jamu ternak herbal kefir, di mana jamu ternak herbal kefir itu sendiri terbuat dari kefir bening yang difermentasikan dengan rempah-rempah herbal, diantaranya ada kunyit, bawang putih, jahe, kencur, kemudian ada juga daun binahong, daun pepaya California, daun pepaya Jepang, kumis kucing, dan lain-lain. Jadi peternakan kambing perah Mang Didin ini dipadukan dengan hutan rakyat dan tanaman herbal, di mana limbah dari peternakan kambing perah ini masuk ke areal tanaman hutan rakyat dan tanaman herbal. Kemudian hasil dari tanaman herbal dan hutan rakyat itu dijadikan untuk pakan dan suplemen kambing perah itu sendiri, sehingga terjadi mutualisme yang saling menguntungkan. Nah, kemudian lanjut sekarang kepada cara pembuatan silase superfood untuk ternak kambing perah supaya menghasilkan ternak yang sehat secara herbal dan menghasilkan susu kambing berkualitas herbal pula tentunya. Bahan-bahan yang diperlukan tentunya yang pertama adalah HMT atau hijauan makanan ternaknya ya. Hijauan makanan ternaknya ini boleh rumput gajah, boleh tebon jagung, boleh juga berbagai jenis rumput lapang, daun-daunan juga bisa. Itu dicincang atau dicoper ya. Kalau dicincang manual itu cukup menyulitkan, jadi digunakan mesin chopper ya. Jadi ini memang menggunakan mesin chopper yang murah saja, yang penting berfungsi dengan baik. Nah setelah hijauannya ini dicoper, kemudian ditaburkan dengan dedak, atau kalau misalkan mau yang lebih bagus bisa dengan konsentrat. Nah ini kebetulan menggunakan konsentrat yang terbuat dari berbagai limbah industri pertanian, di antaranya ada dedak, kemudian giling dari janggel jagung, bungkil, dan lain-lain, yang di dalamnya juga sudah ada kandungan garam sebagai unsur kalsium dan juga ada kandungan molassesnya. Nah ini ditaburkan, jadi si konsentratnya ditaburkan secara merata. Berapa banyak? Ini diperkirakan saja sekitar 10% ya. Jadi kalaupun misalkan rumputnya atau hijauannya kadar airnya tinggi, itu bisa diperbanyak, tapi tidak boleh lebih dari 30%. Nah, kalau memang ini menggunakan 10%, jadi untuk taburan dedak yang sudah ada kandungan garam dan molassesnya. Kemudian setelah ditaburkan, disiram dengan larutan probiotiknya. Nah bukan larutan probiotik, tetapi probiotik tunggal ini, jamu ternak herbal kefir itu yang secara tunggal tanpa air ya. Nah, ada semprotan, kemudian disemprotkan. Nah disemprotkan secara merata, tidak usah terlalu banyak untuk jamu ternak herbal kefirnya, nanti kandungan airnya justru akan malah meninggi kembali ya. Kemudian setelah disemprotkan secara merata, jamu ternak herbal kefirnya dimasukkan ke dalam drum ya. Nah ini drumnya. Kebetulan ini yang pengisian kemarin tidak penuh, seharusnya sampai penuh ya pengisiannya itu. Nah ini oleh anak kandang dimasukkan ke dalam sambil dipadatkan, bisa dengan diinjak-injak sampai penuh. Nah setelah penuh, kemudian nanti di atasnya ditaburi lagi dengan konsentrat supaya tidak terjadi penjamuran ya. Di atasnya ditabur konsentrat, kemudian ditutup rapat dengan plastik, kemudian tutup drumnya di atasnya itu. Sebetulnya singkat seperti itu saja untuk pembuatan silase superfood ini, dimana untuk pembuatan silase superfood itu tidak ada kesulitan, sebetulnya sangat gampang. Mungkin yang jadi kesulitan itu hanya dalam tahap choppernya saja. Kalau tidak punya mesin chopper jelas kesulitan dalam mencincangnya. Jadi diperlukan memang mesin chopper untuk mempermudah penyincangannya.
Nah kemudian setelah dipadatkan, ditutup rapat di drum, itu bisa tahan lama, bisa berbulan-bulan, bisa 2 bulan bahkan lebih kalau sudah dipadatkan dan ditutup rapat. Kecuali kalau ada di dalamnya ada drumnya bocor, itu bisa jadi pembusukan, jadi bukan matang tetapi malah bau busuk. Nah kalau yang matang itu wanginya, aromanya seperti tape. Nah ini contoh yang sudah dikasihin ke kambing. Nah ini contohnya yang dikasihin ke kambing. Jadi bentuknya seperti ini, segar saja, jadi tidak busuk si rumput silasenya itu. Kenapa menyisa nih pakannya silasenya? Karena prinsip memang dalam memberikan pakan sama kambing perah itu, kalau dalam istilah Sunda ada yang namanya istilah eureun sebeuh. Jadi mereka berhentinya makan itu karena sebeuh atau kenyang. Jadi bukan eureun eueuh. Kalau eureun eueuh itu berhenti makan karena tidak ada makanan. Nah kalau ini berhenti makan karena kenyang. Nanti mereka ketika sudah lapar, di luar jadwal pemberian pakan pun masih ada, mereka terbangun kemudian makan kembali. Jadi dibuat ad libitum makannya itu, tetapi secara terukur pula, tidak terlalu berlebihan juga. Nah pakannya ad libitum, kemudian minumnya juga tidak menggunakan mesin nih, manual pakai ember. Itu minumannya juga bukan minuman biasa, itu juga sama. Jadi probiotik jamu ternak herbal kefir untuk minumannya juga ya. Jadi sebetulnya ini minuman dan makanan orang kaya kalau di manusia. Seperti probiotik jamu ternak herbal kefir itu nilainya bisa 50.000 sampai 100.000 per liternya. Mereka memang berikan ya sekenyangnya saja karena memang memiliki limbah yang melimpah, yaitu whey kefir yang melimpah. Daripada tidak terjual, lebih baik memangkasihkan ke ternak. Cuman sekarang sayang ini kambing-kambingnya masih dalam kondisi pada bunting ya. Jadi biasanya kan kalau bulan puasa itu atau lebaran, penjualan susu kambing itu biasanya merosot, turun tajam. Jadi daripada misalkan nanti menumpuk susu, nah memang biasanya mengawinkan serentak. 3 bulan sebelum bulan puasa itu biasanya dikawinkan serentak supaya mereka pas bulan puasa pada kering. Menjelang kelahiran itu kan kering, tidak diperah. Nah ini ternyata di luar dugaan, justru sekarang ini permintaan susu kambing luar biasa banyak, justru malah meningkat tajam ya. Mungkin karena ada pandemi juga sehingga susu kambing sekarang banyak diburu. Nah ini kambing-kambingnya dimakan sampai habis. Paling yang nyisa cuma batang-batang yang kerasnya saja, yang terlalu keras ini besar. Kalaupun misalkan ada yang misal limbah, ya tidak usah khawatir. Ini limbahnya misalkan kalau besok tidak habis juga, besok pagi itu dikeruk. Jadi dikeruknya itu tiap pagi hari. Nah si limbahnya ini sudah jadi pupuk ya. Bisa dijadikan pupuk organik buat tanaman-tanaman herbal. Jadi kambing perahnya membuat secara terpadu dengan tanaman hutan rakyat dan perkebunan herbal. Di kandang kambing di sana, kotorannya ditarik ke parit, ke sini nih ada selokan. Jadi si kotorannya suruh masuk ke sini, ke solokan. Di kandang anakan juga nih, ini ada kandang anakan ini. Kandang anak-anaknya di situ sama, kotorannya suruh masuk ke sini. Jadi masuk ke sini, nanti kotorannya kita manfaatkan. Tidak usah kita pikul kotorannya, biar mereka bekerja sendiri. Jadi si kotoran ternaknya suruh bekerja sendiri, turun ke kebun. Nah ini kebunnya. Itu ada kelihatan ada kotoran-kotoran. Jadi untuk alur yang ke sini di sebelah utara memang masukkan ke areal kebun hutan rakyat yang di bawahnya juga ada hijauan. Di situ ada silonjana, ada odot, ada pakcong dan lain-lain. Kemudian ada tanaman labu siam juga di situ. Nah, kemudian yang di sebelah selatannya, kemudian yang alur kotoran di sebelah selatan memang tarik dimasukkan ke areal tanaman herbal ya. Nah kalau yang tadi ke sebelah utara, ini sekarang kita mau memperlihatkan alur kotoran ini yang intil dan urinnya yang masuk ke areal perkebunan tanaman herbal. Ke situ masuk. Jadi biarkan mereka bekerja sendiri, kita tidak usah capek. Mereka yang bekerja untuk kita, tetapi kita pun harus memenuhi kebutuhan mereka. Nah ini masuk ke sini, tanaman herbalnya mulai ke tanaman binahong, ada masuk yang ke kunyit, ada
ada jahenya jahe merah. Nah itu tanaman herbalnya, kelihatan urinnya masuk ke situ, nanti dialurkan ke adat kumis kucing dan lain-lain. Walaupun tidak banyak tanaman herbalnya, tetapi kita memanfaatkan maksimal. Jadi kita tidak memberikan secara gelondongan tanaman herbalnya, tetapi diambil ekstraknya. Nah ekstraknya ini difermentasinya tidak dengan larutan air, tetapi dengan probiotik kepir bening ya. Jadi kepir bening ini kan harganya mahal juga, memang gunakan tunggal, tidak dicampur dengan larutan air. Nah dengan proses pembuatan silase superfood itu jelas keuntungannya banyak. Di antaranya tidak ada pakan yang menumpuk ya. Jadi kita tidak menumpuk pakan di luar yang cepat busuk. Kalau sudah di drum itu kan bisa tahan lama, musim kemarau, musim hujan pun ya. Ini mereka santai saja makannya. Kalau lapar mereka makan, sudah kenyang mereka tidur. Jadi memang gunakan dengan prinsip eureun seubeuh, bukan eureun eueuh ya. Baiklah teman-teman, mungkin untuk kesempatan saat ini cukup sekian yang memang sampaikan, yaitu tentang pembuatan silase superfood ya. Jadi sudah masuk kategori makanan super, jadi silasenya itu pakan ternaknya. Jadi kalau yang lain ada yang menyebut bahwa makanan yang super itu diantaranya yang feed grass dengan hijauan saja, jelas mereka akan kekurangan nutrisi juga. Kasihan, susunya dibutuhkan, mau yang berkualitas super, tapi nutrisinya tidak diberikan asupan yang bagus, jelas mereka akan kekurangan nutrisi. Susunya pun jelas kekurangan nutrisi juga. Jadi bukan yang semata-mata rumput hijauan saja yang bagus itu, tetapi yang lebih multi, yang lebih kompleks, yang dibuat menjadi superfood, menurut Mamang itu yang terbaik. Baiklah teman-teman, mungkin itu yang sampaikan saat ini. Terima kasih atas kebersamaannya, semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.